Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat malam Indonesia aku tercinta. Indonesia udah jam 10 ya. Aku mau cerita tentang kehidupan aku. Pertama kali aku ke Saudi ya. Aku ke Saudi itu tahun 2003. Pertama kali ke Saudi aku melalui PT Amri Margatama. Pasti pada tahu ya PT Amri Margatama seperti apa gitu. Aku ditanya lah sama orang PT itu, Dek, tujuannya mau kemana gitu kan. Aku bilang aku mau ke Saudi Arabia. Gimana kalau misalkan dapat visa di Emirat atau Kuwait atau Bahrain? Enggak, aku bilang nggak mau. Kenapa? Kamu bersikeras pingin ke Saudi Arabia. Aku bilang tujuan aku ke Saudi Arabia pingin umroh, menginjakan kaki ke dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Aku bilang gitu kan. Ya dapatlah visa, aku dapat di Damam Al Khobar ya, di Damam Al Khobar. Sampailah aku, waktunya terbang nih, namanya juga orang kampung ya, orang kampung namanya juga enggak tahu namanya naik pesawat. Ingat itu aku, astagfirullah. Aku bilang pas aku jam 9 malam kan naik pesawat itu ya, aku bilang ini pesawat kapan terbangnya sih, kok nggak terbang-terbang, aku bilang gitu. Pas aku tuh duduknya di samping jendela, jadi aku tuh bisa nengok gitu ya ke jendela. Aku bilang itu tuh lampu tuh nggak mati-mati, aku bilang kok lampu itu nyala terus sih, aku bilang itu lampu apa gitu ya, namanya juga orang kampung gitu naik pesawat. Pas mungkin udah sekitar 2 jam atau 2 jam setengah ya waktu itu, ingat aja ada pemberitahuan katanya sebentar lagi mendarat di Kuala Lumpur. Aku kaget, ini pesawat kapan terbangnya, kok nggak terasa gitu, nggak terasa banget gitu, saking aku kampungannya gitu. Mendaratlah di Kuala Lumpur, tapi nggak turun ya, nggak ganti pesawat, hanya naikin penumpang aja gitu. Nyampe lah ke Doha. Nah di Doha baru turun ganti pesawat. Dari Doha itu naik lagi ke Damang. Pas nyampe itu airport pagi-pagi banget, kayaknya subuh itu waktu itu. Dijemputnya sama orang kantor ya, orang kantor. Jadi kantornya itu di Damam Al Khobar kan deket gitu. Pagi-pagi itu aku sekitar jam 6 gitu ya, sekitar jam 6 lebih setengah 7 kayak gitu, nyampe lah ke kantor. Terus ada di kantor itu orang Indonesia ya, bukannya nyemangatin, aku tuh masih ingat, bukannya nyemangatin, malah kayak nakutin gitu. Katanya gini, siapapun yang pegang uang Indonesia rupiah gitu, jangan sampai dibawa ke rumah majikan, udah sedekahin aja di sini gitu. Aku waktu itu uangnya tuh 75.000, tapi dia itu dapat banyak karena setiap teman-teman itu pada bawa uang, ada yang 100, ada yang 200 kayak gitu ya, banyak uang dikasihkan semua, itu ditakut-takutin gitu. Aku bilang kenapa emangnya nggak boleh bawa uang? Iya nantinya dibilangnya apa namanya sihir atau apa, ada sihirnya kayak gitulah. Intinya aku kasihin lah uangnya, namanya juga anak bodoh aku ya, nggak apa-apa sih gitu, yang udah mah udah. Cuman kok kayak gitu caranya gitu, semua dikasihin, nggak tahu dia dapat berapa ratus ribu, banyak lah pokoknya, mungkin kayaknya lebih dari 1 juta lebih kayak gitu ya. Udah kayak gitu aku tuh dijemput majikan itu jam 9 pagi ya, dijemput majikan jam 9 pagi. Aku takut ngelihat majikan itu tinggi besar, godegan gitu kan, pakai baju putih, kerudung putih gitu. Aku bilang oh kayak begini ya orang Arab itu, aku bilang kok aku takut galak gitu kan ya, masih bertanya-tanya. Pas nyampe di rumah majikan, rumahnya ya Allah besar banget. Itu rumah itu 3 lantai, besar pokoknya, halamannya aja besar, banyak ada pohon kurmanya apanya gitu, rumahnya besar, villa lah besar gitu. Aku datang itu ke rumah sekitar jam 10-an, aku udah 10 pagi gitu datang ke rumah. Aku tuh dikasih makan sama majikan, langsung dikasih makan, aku disuruh makan, yaitu makan nasinya itu yang panjang-panjang itu. Kalau sekarang mah basmati ya, kayak bukan basmati, saklan mungkin, enggak, panjang-panjang kecil itu. Sama ayam dicampur sama kusa kayak gitu. Kok nggak ada rasanya? Aku nangis, nggak mau makan itu, tapi aku menghargai juga. Terus majikan bilang kamu harus makan biar kuat gitu, walaupun aku nggak ngerti bahasa, tapi dia pakai bahasa isyarat gitu kan. Aku makan, katanya kalau udah makan aku cuci piring, nggak boleh sama dia, nggak boleh, biarin katanya, kamu tidur gitu kan, nanti katanya bangun jam 3
suruh istirahat akunya, nanti jam 3 sore bangun. Tahu-tahunya aku kebablasan, tidurnya jam 5 baru bangun, tapi nggak dibangunin, aku tuh bangun sendiri jam 5. Aku bilang, aku minta maaf, aku ngomong bahasa Indonesia aja ke majikan, aku minta maaf tidur bangunnya lambat. Mungkin kata majikan gitu, nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa, karena apa, karena kamu capek habis perjalanan Indonesia Saudi gitu, aku ngertinya gitu. Terus aku tuh diperkenalkan sama anak-anak. Jadi anaknya itu di rumah itu ada 6, semuanya 7 ya, ada yang di rumah sakit koma, 1 perempuan gitu. Anak laki-laki 1, anak perempuan 6 gitu. Jadi ada di rumah itu anak perempuan itu 5. Dikenalin sama aku, nama-namanya dikenalin, salaman gitu. Tapi yang kecil ini, yang paling kecilnya 7 tahun, perempuan, megangin tangan aku gitu, nggak boleh lepas tangan itu. Tapi ibunya juga nggak ngomong apa-apa, seneng malahan gitu. Katanya ini namanya Sukaena gitu kan. Aku di situ tuh gimana ya, kayak orang gila lah, kayak orang gila gimana sih, nggak tahu bahasa gitu, suruh tidur aja kan, disuruh tidur dia pakai bahasa isyarat gitu ya, pakai bahasa isyarat kayak gitu. Karena aku nggak bisa bahasa Inggris, bisanya cuman ya sekata 2 kata kayak gitu kan, nggak bisa semua gitu. Aku kalau disuruh tidur itu dia nyuruh apa-apa itu dia pakai bahasa isyarat. Tapi aku bersyukur banget ya, ini yang namanya Sukaena. Aku itu kan dari Indonesia bawa buku, bawa pulpen kayak gitu ya. Setiap dia kalau mau mandi nih, pingin ditemenin, dia mandi sendiri tapi pingin ditemenin, aku tuh bawa buku sama pulpen ya, buku sama pulpen. Dari ujung kaki sampai ujung rambut aku ditanya ke dia, ini apa namanya, ditulislah sama aku. Jadi setiap sebelum tidur itu, jadi majikan aku itu dulu mengikuti dari PK. Kalau dari PK kan kita harus tidur 8 jam gitu. Jam 9 tuh aku udah harus disuruh masuk, beres nggak beres pekerjaan, pokoknya harus masuk kamar gitu, masuk kamar. Aku masuk kamar, kadang tidurnya jam 10, kadang jam 11 kayak gitu. Aku bangun jam 5, sholat subuh, mandi kayak gitu kan, mandi sholat subuh kayak gitu, baru turun ke bawah nyiapin sarapan. Tapi sama si mamah gitu, sama si mamahnya kalau nyiapin sarapan pagi itu, karena aku kan masih baru, diperlihatkan kamu harus begini gitu. Aku tuh jadi belajarnya itu ya, itu dari anak kecil itu. Aku tiga bulan di situ aku udah lancar karena itu ada anak kecil itu. Jadi kan anak kecil kan nggak pernah bohong, apa-apa jujur gitu, mau nanyain apa-apa itu dia jujur itunya, jawabnya gitu. Jadi aku cepet bisa. Makanya kata teman aku yang ada, Mbak Aminah itu, yang udah 2 tahun di situ, di saudara majikan aku, katanya kenapa kamu baru 3 bulan katanya udah bisa bahasa, katanya gitu, udah ngerti gitu. Aku bilang karena aku belajar, karena rajin belajarnya gitu, karena aku belajar. Aku bilang aku ditulis, apa yang aku nggak tahu aku tanya, aku bilang itu. Aku orangnya banyak nanya gitu. Jadi si anak itu tuh guru aku gitu, guru bahasa Arab aku, si anak yang paling kecil itu yang umur 7 tahun. Begitulah ceritanya ya, masih panjang sih kalau diceritain mah, tapi banyak lagi akan aku ceritakan nanti, ada part 1, part 2 kayak gitulah. Ya ini mah tukar pengalaman gitu ya, menceritakan pengalaman. Ini bukan ngegibah kan, bukan ngegibah ngomongin orang ya, aku ngomongin diri aku sendiri gitu, seperti itu. Pokoknya cukup sekian dulu, aku sambung lagi nanti. Oke, assalamualaikum.